Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh misteri dan hikmah. Seorang nenek yang telah meninggal selama 15 tahun, tiba-tiba kembali ke rumahnya, membawa pesan rahasia yang mengguncang seluruh desa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sebuah keajaiban atau ada sesuatu yang belum terungkap? Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Angin berhembus kencang di desa Karangjati, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Malam itu lebih sunyi dari biasanya, seolah menyimpan sesuatu yang tidak biasa. Di pos ronda, beberapa warga sedang bermain kartu sambil berbincang ringan. Pak RT, seorang pria parubaya yang dihormati, ikut duduk di sana dengan tatapan serius. Tiba-tiba, Pak Burhan menjatuhkan kartunya dan wajahnya pucat pasi. Astagfirullah. Itu. Suara Pak Burhan bergetar sambil menunjuk ke arah jalan setapak. Semua kepala menoleh dan seketika suasana menjadi hening. Di bawah cahaya redup lampu jalan, terlihat sosok wanita tua berjalan perlahan. Rambutnya putih panjang, bajunya lusuh, tetapi wajahnya tidak asing bagi mereka. Itu Nenek Rahayu. Tapi bagaimana mungkin? Bisik seseorang dengan suara gemetar. Warga yang berkumpul di pos ronda mulai berbisik panik. Pak RT mencoba menenangkan mereka, meskipun hatinya sendiri penuh tanda tanya. Nenek Rahayu telah meninggal 15 tahun yang lalu. Semua orang di desa menghadiri pemakamannya. Namun malam ini, dia berdiri di depan mereka, melangkah menuju rumah lamanya. Setiap langkahnya terdengar jelas di jalan berbatu desa yang sepi. Warga tidak ada yang berani mendekat, hanya menatap dari kejauhan dengan tubuh gemetar. "Jangan ada yang mendekat," ucap Pak RT dengan suara pelan tetapi tegas. Di rumah sederhana di ujung desa, Lastri sedang duduk menemani anaknya yang berusia 6 tahun. Pintu rumahnya diketuk. Suaranya terdengar lemah namun jelas. "Assalamualaikum." Lastri terdiam, merasakan ketukan itu begitu familiar. Suara itu, suara yang pernah ia rindukan selama bertahun-tahun. Dengan tangan gemetar, ia berjalan menuju pintu, hatinya berdebar keras. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya membuka pintu perlahan. Di hadapannya, berdiri seorang wanita tua dengan wajah yang penuh ketenangan. Mata mereka saling bertatapan, dan dalam sekejap, Lastri merasa tubuhnya melemas. "Ibu?" Suaranya nyaris tak terdengar saat air matanya mulai mengalir. Nenek Rahayu hanya tersenyum lembut, seolah mengerti semua pertanyaan di hati Lastri. "Aku kembali karena ada urusan yang belum selesai, Nak," ucapnya dengan suara pelan. Lastri jatuh terduduk, antara takut, rindu, dan kebingungan yang tak tertahankan. Kabar tentang kembalinya Nenek Rahayu menyebar cepat ke seluruh desa. Warga berdatangan ke rumah Lastri, sebagian dengan raut wajah ketakutan. "Bagaimana mungkin seseorang yang sudah meninggal bisa kembali?" gumam Bu Ratna, tetangga Lastri. Pak RT mencoba mengendalikan keadaan, meminta semua orang tetap tenang. Sementara itu, Lastri masih duduk terpaku di depan ibunya, belum bisa menerima kenyataan ini. Ibu benar-benar ibu?" tanyanya dengan suara terbata. Nenek Rahayu menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. "Iya, Nak, tapi ibu tidak punya banyak waktu." Warga yang menyaksikan percakapan ini hanya bisa menahan napas dalam ketegangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Lastri masih terpaku di tempatnya, antara percaya dan tidak. Warga yang berdiri di sekitar rumahnya mulai berbisik pelan. Suasana semakin tegang. Pak RT melangkah maju, mencoba mengendalikan situasi yang semakin tidak terkendali. "Nenek Rahayu, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?"
Tanyanya dengan suara berat. Nenek Rahayu menatap Pak RT dengan tatapan yang sulit diartikan. Aku kembali karena ada urusan yang belum selesai. Jawabnya pelan namun jelas. Kalimat itu membuat suasana semakin sunyi. Semua orang menunggu penjelasan lebih lanjut. Namun, Nenek Rahayu tidak berkata apa-apa lagi. Hanya menatap sekeliling dengan pandangan lembut. Aku butuh bertemu seseorang. Mbah Joyo. Lanjutnya akhirnya. Mendengar nama itu, Pak RT dan beberapa warga terkejut dan saling berpandangan. Nama Mbah Joyo sudah lama tidak disebut di desa itu. Beberapa orang mulai berbisik, mencoba mengingat siapa sebenarnya sosok yang dimaksud. Mbah Joyo? Bukankah dia sudah pergi dari desa ini belasan tahun lalu? Gumam seorang warga. Lastri yang masih shock berusaha mengingat siapa Mbah Joyo dan apa hubungannya dengan ibunya. Pak RT menarik napas dalam. Wajahnya terlihat semakin serius. Apa hubunganmu dengan Mbah Joyo, Nek? Tanyanya hati-hati. Nenek Rahayu tersenyum samar, seolah menyimpan sesuatu yang besar. Dia adalah orang yang menyimpan sebuah janji lama. Jawabnya penuh misteri. Lastri menatap ibunya dengan perasaan semakin tidak menentu. Apa janji itu? Dan kenapa baru sekarang harus ditepati? Malam semakin larut, tetapi tak ada seorang pun yang beranjak dari rumah Lastri. Semua orang merasa bahwa apa yang mereka saksikan bukan kejadian biasa. Pak RT berdiskusi dengan beberapa warga tentang keberadaan Mbah Joyo. Terakhir kali aku dengar, dia tinggal di desa sebelah, ujar Pak Burhan, salah satu warga senior. Lastri menatap ibunya dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Ibu, apa yang harus kulakukan? Tanyanya pelan, suaranya bergetar. Nenek Rahayu mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Lastri dengan lembut. Besok pagi, pergilah mencarinya. Nak, hanya dia yang bisa menjelaskan segalanya. Kata-kata itu semakin membakar rasa penasaran Lastri, tetapi juga membuat ketakutan dalam hatinya semakin besar. Apa yang akan ia temukan ketika bertemu Mbah Joyo? Malam itu, Lastri tidak bisa tidur. Kata-kata ibunya terus terngiang di kepalanya. Hanya dia yang bisa menjelaskan segalanya. Duduk di tepi ranjang, ia memandangi sosok ibunya yang berbaring tenang di tikar tua. Wajah Nenek Rahayu terlihat damai, tetapi menyimpan sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mengapa harus Mbah Joyo? Apa yang ia ketahui tentang ibunya? Seumur hidupnya, Lastri tidak pernah mendengar nama itu disebut dalam keluarga mereka. Di luar rumah, suara angin berdesir pelan, membawa hawa dingin yang semakin menusuk. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki pelan di depan rumah. Lastri menoleh cepat, hatinya berdebar. Siapa yang datang di tengah malam seperti ini? Ketika ia mengintip dari jendela, tak ada siapapun di luar. Matahari pagi menyinari desa Karangjati dengan cahaya redup, seolah ikut menyimpan rahasia besar. Warga masih berkumpul di depan rumah Lastri, membicarakan kejadian semalam. Pak RT dan beberapa warga berencana menemui Mbah Joyo di desa sebelah. Aku juga ikut, ujar Lastri dengan suara tegas. Pak RT menatapnya dengan ragu, tetapi melihat kesungguhan di wajah Lastri, ia pun mengangguk. Baiklah, tapi kita harus tetap berhati-hati. Sebelum berangkat, Lastri mendekati ibunya yang masih duduk diam di sudut rumah. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi 15 tahun lalu? Tanyanya pelan. Nenek Rahayu hanya tersenyum samar, seolah tahu pertanyaan itu belum saatnya dijawab. Nanti kau akan mengerti. Nak, pergilah. Dengan hati yang penuh tanda tanya, Lastri dan rombongan kecil berangkat menuju desa sebelah. Sepanjang perjalanan, ia tak bisa menghilangkan bayangan wajah ibunya dari pikirannya. Kenapa ibu tidak mau menjelaskan langsung? Kenapa harus Mbah Joyo? Gumamnya dalam hati. Pak RT yang berjalan di sampingnya sesekali meliriknya, memahami kebingungan yang dirasakan gadis itu. Dulu, Mbah Joyo dikenal sebagai orang yang banyak tahu tentang kejadian-kejadian di desa ini, ujar Pak RT tiba-tiba. Tapi entah kenapa, ia pergi begitu saja 15 tahun lalu, bersamaan dengan meninggalnya ibumu. Lastri terkejut. Ada hubungan antara kepergian Mbah Joyo dan kematian ibunya?
Mereka melewati jalan setapak yang mulai tertutup ilalang, menandakan jarang ada yang melewatinya. Desa sebelah tidak jauh, tetapi suasana di sana terasa berbeda, lebih sepi, lebih sunyi, lebih mencekam. Saat mereka tiba di depan rumah tua tempat Mbah Joyo tinggal, Lastri merasakan hawa dingin yang aneh menjalar di tubuhnya. Rumah itu berdiri di ujung desa, terlihat tua dan tak terawat. Atapnya dipenuhi lumut, dindingnya retak, dan halaman depannya dipenuhi dedaunan kering. Pak RT mengetuk pintu pelan, lalu mundur selangkah, menunggu. Tak ada jawaban. Lastri merasa jantungnya berdebar lebih cepat, seolah firasat buruk menyelimutinya. "Apa benar ini rumah Mbah Joyo?" tanya salah satu warga dengan suara pelan. Pak RT mengangguk, lalu kembali mengetuk pintu, kali ini lebih keras. "Assalamualaikum, Mbah Joyo, kami datang untuk berbicara." Sesaat hening, lalu terdengar suara langkah kaki menyeret di dalam rumah. Pintu tua itu berderit perlahan, dan sesosok pria tua muncul dari balik kegelapan. Sosok itu adalah seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan wajah penuh kerutan. Matanya tajam, tetapi terlihat menyimpan beban berat dari masa lalu. "Siapa kalian?" Suaranya berat, terdengar seperti seseorang yang lama tak berbicara. Pak RT maju selangkah, berusaha tetap tenang. "Mbah Joyo, kami dari desa Karangjati. Kami datang karena Nenek Rahayu." Begitu mendengar nama itu, ekspresi Mbah Joyo berubah drastis. Tangannya yang berpegangan pada pintu tiba-tiba gemetar. "Rahayu?" gumamnya, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia menatap Lastri dengan mata yang berkilat aneh, seolah melihat sesuatu yang tak dipahami orang lain. "Masuklah," katanya singkat, lalu berbalik menuju bagian dalam rumahnya. Di dalam rumah, suasana lebih suram dari yang Lastri bayangkan. Bau kayu lapuk dan dupa menyelimuti ruangan sempit yang hanya diterangi lampu minyak. "Kalian datang membawa nama Rahayu," ujar Mbah Joyo tanpa basa-basi. Ia duduk di kursi reot, sementara yang lain masih berdiri, menunggu penjelasan. Lastri maju satu langkah, mencoba mengendalikan emosinya. Ibu kembali." Suaranya bergetar, dan beliau menyebut namamu." Mbah Joyo menunduk dalam, menarik napas panjang. "Aku sudah menunggu saat ini," katanya lirih. "Apa yang terjadi 15 tahun lalu?" tanya Pak RT dengan nada tegas. Mbah Joyo menatap mereka satu persatu, lalu berkata, "Ini semua tentang sebuah janji yang tak pernah ditepati." Udara di dalam ruangan terasa semakin berat setelah kata-kata itu keluar dari mulut Mbah Joyo. Lastri menahan napas, tubuhnya tegang, menunggu kelanjutan cerita. 15 tahun lalu, Rahayu datang kepadaku di malam sebelum kematiannya, ujar Mbah Joyo perlahan. "Dia meminta tolong. Dia ingin aku menyampaikan sesuatu jika suatu saat ada yang mencarinya." Pak RT menyipitkan mata, mencoba mencerna kata-kata itu. "Pesan apa?" tanya Lastri. Nadanya terdengar putus asa. Mbah Joyo menatap gadis itu. Ada kesedihan mendalam dalam sorot matanya. "Sebuah nama," jawabnya pelan. "Seseorang yang harus kau temui sebelum semuanya terlambat." Ruangan itu semakin hening, seakan waktu berhenti sesaat. "Nama siapa?" tanya Lastri dengan suara hampir berbisik. Mbah Joyo menarik napas panjang, matanya menerawang jauh. "Kau harus mencari seseorang bernama Suroto." Warga yang ikut dalam perjalanan itu saling berpandangan, beberapa tampak terkejut. "Suroto," gumam Pak Burhan. "Bukankah dia sudah lama pergi dari desa ini?" Mbah Joyo mengangguk perlahan. "Dia tidak pergi. Dia melarikan diri," ucapnya dengan suara berat. Lastri merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. "Siapa dia? Dan apa hubungannya dengan ibuku?" Mbah Joyo menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Dia adalah alasan kenapa ibumu tidak bisa pergi dengan tenang." Perkataan Mbah Joyo meninggalkan ketegangan yang semakin tebal di ruangan itu. Lastri mencoba mencari jawaban dalam pikirannya, tetapi semuanya terasa membingungkan. "Suroto, aku tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya," gumamnya.
Pak RT mengangguk. Karena nama itu sudah lama dihapus dari sejarah desa kita. Warga yang ikut mendengarkan mulai resah. Sebagian memilih mundur dari diskusi ini. Suroto melakukan sesuatu yang tak termaafkan, lanjut Mbah Joyo. Dan karena itulah, Rahayu tidak bisa pergi dengan damai. Lastri menggigit bibirnya. Hatinya semakin diliputi kecemasan. Lalu, bagaimana aku bisa menemukannya? Tanyanya akhirnya. Kau harus pergi ke tempat yang sudah lama ditinggalkan, ujar Mbah Joyo. Rumah tua di dekat makam desa. Langit mulai gelap ketika Lastri dan Pak RT bersiap menuju makam desa. Warga yang tadi mengikuti perjalanan kini memilih kembali ke desa. Mereka tak ingin terlibat lebih jauh. Apa kau yakin ingin melakukannya? Tanya Pak RT dengan suara berat. Lastri menatap lurus ke depan. Hatinya dipenuhi keteguhan. Aku harus tahu kebenarannya. Jalan menuju makam desa dipenuhi pepohonan tinggi yang membuat suasana semakin mencekam. Di ujung jalan, berdiri sebuah rumah tua yang hampir runtuh, tertutup semak belukar. Lastri menggenggam tangannya erat, menahan gemetar dalam dirinya. Suroto, jika kau masih ada di sini, aku akan menemukannya, bisiknya pelan. Mereka melangkah mendekat, tanpa menyadari bahwa mereka sedang diawasi dari kegelapan. Angin malam bertiup lebih dingin saat mereka tiba di depan rumah tua itu. Pintu kayu berderit pelan ketika Pak RT mencoba mendorongnya. Terkunci, gumamnya. Sepertinya tidak ada orang di dalam. Lastri menatap jendela yang sudah pecah, mencoba melihat ke dalam rumah. Di dalam, semuanya tampak gelap, tetapi ada sesuatu yang bergerak di sudut ruangan. Pak RT, aku rasa kita tidak sendirian, bisiknya dengan suara gemetar. Pak RT mengangkat lentera, mencoba menerangi bagian dalam rumah. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di dalam rumah. Lastri menahan napas, jantungnya berdetak semakin kencang. Siapapun kau, keluar dan hadapi kami, seru Pak RT dengan suara lantang. Rumah tua itu tetap sunyi. Hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Lastri menatap Pak RT dengan waspada, sementara hatinya berdebar tak karuan. Pak, kita harus masuk, katanya pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Pak RT mengangguk, lalu mencoba mendorong pintu sekali lagi, tetap terkunci. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara berat. Pergi, ini bukan tempat kalian. Lastri terkejut. Tubuhnya langsung membeku mendengar suara asing itu. Suroto, jika kau ada di dalam, keluarlah, seru Pak RT dengan suara lantang. Hening, tapi kemudian terdengar suara langkah pelan mendekat ke arah pintu. Aku sudah lama menunggu kalian, ujar suara itu. Sebelum pintu terbuka perlahan dengan bunyi berderit yang menyeramkan. Sosok pria tua muncul dari balik kegelapan rumah tua itu. Rambutnya kusut, matanya cekung, dan tubuhnya tampak ringkih seperti seseorang yang sudah lama menghindari dunia luar. Lastri menahan napas. Kau, Suroto? Tanyanya dengan suara gemetar. Pria itu memandangnya lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. Aku memang Suroto, dan aku tahu kenapa kalian ada di sini, katanya dengan suara serak. Pak RT maju selangkah, menatapnya tajam. Apa hubunganmu dengan Nenek Rahayu? Tanyanya tegas. Suroto menunduk, menarik napas panjang, lalu berkata, aku adalah alasan dia tidak bisa pergi dengan tenang, karena akulah penyebab kematiannya. Kata-katanya menghantam dada Lastri seperti palu besar. Ibunya meninggal karena pria ini? Malam yang sunyi tiba-tiba terasa semakin menegangkan. Seolah kebenaran yang lama terkubur akan segera terungkap. Lastri menatap Suroto dengan mata penuh kemarahan dan kebingungan. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin kau penyebab kematian ibuku? Suaranya bergetar, setengah tak percaya. Suroto menundukkan kepala. Jemarinya saling menggenggam erat seolah menahan sesuatu. 15 tahun lalu, aku melakukan sebuah kesalahan besar, katanya dengan suara serak. Pak RT menatapnya tajam, memberi isyarat agar ia melanjutkan. Aku dan Rahayu memiliki sebuah perjanjian, sebuah janji yang seharusnya kutepati. Lanjutnya, Lastri semakin tak mengerti.
Matanya mulai basah oleh air mata. Janji apa? Kenapa ibu sampai meninggal karena itu? Tanyanya dengan suara terisak. Suroto menarik napas dalam, menatap mata Lastri dengan penuh penyesalan. Aku adalah orang yang seharusnya melindunginya, tetapi aku justru menjadi penyebab penderitaannya. Malam semakin larut, tetapi kisah yang baru saja dimulai terasa semakin berat. Pak RT menghela napas panjang. Ceritakan semuanya dari awal, Suroto. Pria tua itu menggigit bibirnya sebelum akhirnya mulai berbicara. Aku berhutang sesuatu pada Rahayu. Sesuatu yang lebih berharga dari sekadar uang. Lastri menahan napas, merasa firasat buruk merayapi tubuhnya. Ibuku tidak pernah berbicara tentang hutang apapun, ujarnya dengan suara rendah. Suroto mengangguk pelan. Wajahnya penuh rasa bersalah. Karena dia ingin merahasiakannya. Dia tidak ingin kau atau siapapun tahu. Lastri mengepalkan tangannya erat. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur dalam dirinya. Katakan, Suroto, hutang apa yang kau maksud? Suroto memejamkan matanya, mencoba mengingat malam yang mengubah hidupnya. 15 tahun lalu, aku berjanji akan melindungi Rahayu, ujarnya dengan suara bergetar. Tapi pada malam itu, aku justru membiarkannya menghadapi semuanya sendirian. Lastri mengernyit. Menghadapi apa? Apa yang terjadi pada ibu malam itu? Suroto menggeleng. Matanya berkaca-kaca, seolah dihantui rasa bersalah yang dalam. Rahayu, menghadapi seseorang yang menagih sesuatu darinya. Pak RT mengernyit, lalu bertanya, seseorang? Siapa yang kau maksud? Suroto? Hening. Suroto menatap mereka dengan ekspresi ketakutan yang nyata. Orang yang bahkan sekarang masih menginginkan sesuatu darinya. Suasana di rumah tua itu semakin mencekam, seolah keheningan menyelimuti mereka. Lastri menggigit bibirnya. Apa yang sedang disembunyikan oleh Suroto? Ibu, apa yang dia simpan selama ini? Pikirnya dalam hati. Suroto menatap jendela yang terbuka sedikit, seperti memastikan sesuatu. Ada seseorang yang tidak ingin Rahayu tenang, katanya pelan. Pak RT mengernyit, merasa bulu kuduknya meremang. Siapa dia? Tanyanya. Suroto menggigit bibirnya, lalu berbisik. Dia yang tidak terlihat, dia yang masih menunggu. Lastri merasa tubuhnya bergetar. Ini bukan sekadar hutang biasa. Malam yang dingin tiba-tiba terasa lebih gelap dari sebelumnya. Lastri merasakan hawa dingin yang semakin menekan dadanya. Apa maksudmu, Suroto? Siapa yang masih menunggu? Suaranya terdengar lebih pelan. Suroto menggenggam tangannya sendiri, menatap lantai seolah ada sesuatu di sana. Rahayu, membuat kesepakatan yang tidak seharusnya dia buat, katanya akhirnya. Pak RT dan Lastri saling berpandangan. Kesepakatan? Dengan siapa? Dia memohon sesuatu di malam itu, lanjut Suroto dengan suara gemetar. Lastri merasa napasnya semakin berat, seolah udara di ruangan itu menjadi lebih tipis. Kesepakatan dengan apa? Tanyanya, meskipun ia ragu ingin mendengar jawabannya. Suroto menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Dengan sesuatu yang bukan manusia. Rumah tua itu terasa semakin sunyi, seperti menahan sesuatu yang tidak ingin keluar. Lastri merasa tenggorokannya mengering. Apakah ibunya benar-benar membuat kesepakatan dengan sesuatu yang bukan manusia? Pak RT menghela napas, mencoba tetap rasional. Apa maksudmu, Suroto? Suroto menggeleng. Aku tidak bisa menyebut namanya. Namanya tidak boleh diucapkan. Kenapa tidak boleh? Tanya Lastri dengan nada yang semakin gelisah. Suroto menatapnya tajam, lalu berbisik. Karena jika kita menyebut namanya, dia akan datang. Pak RT dan Lastri terdiam. Rasa takut perlahan merayap ke dalam hati mereka. Ibu, apa yang sudah kau lakukan? Pikir Lastri, mencoba menenangkan napasnya. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar rumah. Sesuatu baru saja jatuh di halaman depan. Mereka semua menoleh ke arah jendela, dan melihat bayangan hitam yang berdiri di antara pepohonan. Hati Lastri berdegup kencang. Bayangan itu bukan manusia. Pak RT segera berdiri,
mencoba melihat lebih jelas siapa atau apa yang ada di luar. "Ada orang di luar," katanya pelan, tetapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan ketakutan. Suroto menelan ludah. Tangannya mulai gemetar. "Kita tidak boleh keluar," katanya tegas. Dia sudah tahu kita membicarakannya. Lastri menatap Suroto dengan ekspresi tak percaya. Siapa dia? Apa yang dia inginkan? Suroto menatapnya lama, sebelum akhirnya menjawab. Dia datang untuk menagih sesuatu yang belum selesai. Lastri menggigit bibirnya. Ini semua tentang ibu. Dari luar, terdengar suara langkah pelan, mendekati rumah. "Kita harus pergi sekarang," ujar Pak RT. Tetapi sudah terlambat. Suara langkah itu semakin jelas. Terdengar seperti sesuatu yang menyeret kakinya di atas tanah. Lastri menelan ludah. Perasaan takut mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Pak RT melangkah mundur. Mencoba tetap tenang meskipun wajahnya mulai memucat. "Suroto, siapa yang ada di luar?" bisik Lastri dengan suara hampir tak terdengar. Suroto tidak menjawab. Hanya menundukkan kepalanya sambil menggenggam tangannya erat. "Dia tahu kita ada di sini. Dan dia ingin sesuatu dari kita," gumamnya dengan suara bergetar. Lastri menggigit bibirnya. Mencoba menenangkan diri meskipun keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dari luar, suara langkah itu tiba-tiba berhenti. Tepat di depan pintu rumah. Semua orang menahan napas. Menunggu sesuatu yang bisa terjadi kapan saja. Kemudian, terdengar ketukan. 3 kali, pelan namun tegas. Ketukan itu menggema di ruangan yang sunyi, membuat bulu kuduk mereka meremang. Lastri menoleh ke Pak RT, mencari petunjuk apa yang harus mereka lakukan. "Jangan buka pintunya," bisik Suroto dengan suara tajam. Pak RT mengangguk cepat, seolah sudah tahu bahwa ini bukan ketukan biasa. Namun, ketukan itu terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. "Lastri!" Suara serak itu terdengar dari balik pintu, menyebut namanya dengan pelan. Lastri merasakan tubuhnya membeku. Suara itu terdengar familiar. "Ibu?" Suaranya keluar tanpa ia sadari. Matanya membesar karena rasa tak percaya. "Buka pintunya, Nak. Ibu ingin masuk." Suara itu terdengar lembut tetapi dingin, tanpa emosi. Air mata mulai menggenang di mata Lastri. Tapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa itu bukan ibunya. Suasana semakin mencekam. Lastri menggenggam erat bajunya sendiri, mencoba menahan ketakutan. "Ibu?" ulangnya dengan suara hampir bergetar, berharap ini hanyalah halusinasi. "Jangan dengarkan dia," bisik Suroto dengan panik. "Itu bukan ibumu." Pak RT maju beberapa langkah, berdiri di antara Lastri dan pintu. "Siapapun kau, pergilah," suaranya bergetar, tetapi tetap terdengar tegas. "Hening." Kemudian, terdengar suara tawa pelan, tetapi menggema di seluruh ruangan. "Kalian masih berpikir bisa menghindar?" Suara itu berubah menjadi lebih dalam, lebih dingin, dan lebih menyeramkan. Lastri menutup telinganya, merasakan tekanan yang begitu kuat menghantam dadanya. Pintu rumah tiba-tiba bergetar keras, seolah ada sesuatu yang mencoba memaksa masuk dari luar. Suroto menunduk, berbisik dengan suara hampir tak terdengar. "Sudah terlambat." Pintu kayu tua itu bergetar semakin keras, seolah ada sesuatu yang ingin masuk dengan paksa. Lastri memeluk dirinya sendiri, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat. "Pak RT, apa yang harus kita lakukan?" bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Pak RT mencoba tetap tenang, meskipun wajahnya pucat dan tangannya mulai gemetar. "Kita tidak boleh membukanya," katanya tegas. "Kalian pikir bisa menahanku?" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat dan lebih mengerikan. Sebuah suara tawa pelan mulai terdengar, semakin lama semakin keras. Suroto menunduk, tubuhnya mulai berkeringat dingin, lalu berbisik. "Dia semakin kuat, kita harus pergi." Lastri mencoba menguatkan dirinya, tetapi rasa takut mencengkeram hatinya terlalu erat. Tiba-tiba, sesuatu menghantam pintu dengan keras hingga hampir roboh. "Kita harus keluar dari sini sekarang," seru Pak RT sambil meraih tangan Lastri. Lastri menoleh ke Suroto,
Pria tua itu masih berdiri dengan wajah penuh ketakutan. "Suroto, ayo!" teriak Lastri. Tetapi Suroto hanya berdiri terpaku. "Aku tidak bisa," gumamnya lirih. "Aku harus menyelesaikan ini." "Jangan bicara bodoh. Kita semua dalam bahaya," seru Pak RT, menarik lengannya. Suroto menggeleng, matanya berkaca-kaca, lalu menatap Lastri. "Jika aku tidak menghadapinya sekarang, dia tidak akan pernah pergi," katanya pelan. Lastri ingin mengatakan sesuatu, tetapi suara hantaman keras kembali terdengar di pintu. Tak ada waktu lagi. Lastri dan Pak RT berlari ke pintu belakang, meninggalkan Suroto sendirian dalam kegelapan. Lastri dan Pak RT berlari melewati halaman rumah tua yang ditumbuhi semak-semak liar. Napas mereka memburu, kaki mereka nyaris tersandung akar-akar pohon di tanah yang lembab. Di belakang mereka, terdengar suara pintu yang akhirnya roboh, diikuti dengan jeritan panjang yang menggema di seluruh desa. Lastri berhenti, ingin berbalik, tetapi Pak RT menahannya. "Jangan, kita harus pergi," serunya. Suara langkah lain terdengar di belakang mereka, tetapi kali ini bukan suara langkah manusia. Sesuatu sedang mengikuti mereka, bergerak cepat di antara pepohonan. "Jangan menoleh, Lastri." Pak RT menggenggam tangannya erat. Tetapi Lastri tak bisa menahan diri. Ia menoleh, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di antara pepohonan, terlihat sosok hitam tinggi, tanpa wajah, hanya mata merah yang menyala dalam kegelapan. Lastri ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Pak RT menariknya lebih kuat, memaksanya terus berlari tanpa melihat ke belakang. "Jangan berhenti, kita hampir sampai ke jalan utama," serunya. Tapi langkah kaki di belakang mereka semakin mendekat, makin cepat, makin menyeramkan. Lastri bisa merasakan nafas dingin menyentuh tengkuknya, seolah sesuatu hanya berjarak beberapa langkah darinya. "Pak RT, dia ada di belakang kita." Tangis Lastri mulai pecah. Pak RT berusaha tetap tenang, tetapi wajahnya tak bisa menyembunyikan ketakutannya lagi. "Cepat, lari menuju masjid," serunya. Masjid desa terlihat di ujung jalan setapak. Cahayanya menyinari kegelapan malam. "Kita harus masuk ke dalam. Itu satu-satunya tempat yang aman," seru Pak RT. Lastri hampir tak bisa lagi menggerakkan kakinya, tetapi ia tahu mereka harus sampai ke sana. Di belakang mereka, sosok hitam itu berhenti di pinggir desa, seolah takut melangkah lebih jauh. Lastri menoleh sekilas dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Sosok itu tak bisa mendekati masjid. Pak RT segera menarik Lastri ke dalam masjid dan menutup pintu dengan cepat. "Kita selamat, untuk sementara," desahnya sambil mengatur napas. Lastri duduk di lantai, tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Tetapi satu pertanyaan masih mengganggunya. Apa yang terjadi pada Suroto? Setelah beberapa jam berlindung di masjid, suasana mulai tenang kembali. "Aku harus kembali ke rumah. Ibu masih menunggu," kata Lastri dengan suara serak. Pak RT menatapnya dengan ragu, tetapi akhirnya mengangguk. "Kita harus memastikan semuanya sudah berakhir," katanya. Mereka berjalan kembali ke rumah Lastri di ujung desa. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Sesampainya di sana, rumah itu tampak seperti tak tersentuh, seolah tak pernah terjadi sesuatu. "Ibu?" panggil Lastri pelan. Masuk ke dalam dengan hati-hati. Nenek Rahayu masih duduk di tempat yang sama, menatap Lastri dengan tatapan tenang. "Kau sudah menemukannya?" tanya Nenek Rahayu dengan suara lembut. Lastri menggigit bibirnya, menahan air mata. "Ya, Bu, aku sudah menemukannya." Nenek Rahayu mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak," katanya dengan suara bergetar. Pak RT masih berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan di depannya dengan rasa tak percaya. "Sekarang, Ibu bisa pergi dengan tenang," lanjut Nenek Rahayu. Lastri menatap ibunya, hatinya hancur. Ia tahu apa yang akan terjadi. Cahaya lembut mulai menyelimuti tubuh Nenek Rahayu, perlahan memudar seperti kabut yang ditiup angin. "Ibu, aku masih ingin bersamamu," isak Lastri.
menggenggam tangan ibunya yang mulai terasa dingin. Kau sudah melakukan apa yang harus kau lakukan. Nak, sekarang saatnya ibu pergi. Dengan senyum penuh kasih sayang, Nenek Rahayu menghilang dalam cahaya yang hangat, meninggalkan Lastri dalam tangis yang tak tertahan. Lastri terisak, merasa dunianya hampa tanpa ibunya. Pak RT menepuk pundaknya, mencoba memberinya ketenangan. Ibumu sudah tenang sekarang, katanya pelan. Lastri mengangguk, meskipun hatinya masih terasa berat. Tiba-tiba, angin berhembus pelan, membawa suara samar yang familiar. Jaga dirimu baik-baik, nak. Lastri tersenyum tipis, menatap langit malam yang kini terasa lebih damai. Selamat jalan, ibu, bisiknya. Malam yang penuh teror telah berakhir, tetapi kisah ini akan selalu terukir dalam ingatannya. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya keemasan, menyinari desa yang semalam diliputi kegelapan. Lastri duduk di beranda rumahnya, menatap jalan setapak yang kini terasa lebih damai. Tak ada lagi bayangan hitam, tak ada lagi bisikan menakutkan. Hanya suara angin yang berhembus lembut, seolah membawa pesan bahwa segalanya telah berakhir. Pak RT datang menghampirinya, membawa secangkir teh hangat. Bagaimana perasaanmu? Tanyanya pelan. Lastri menghela napas panjang, menatap ke arah langit yang biru. Aku merasa kosong, tapi juga lega, jawabnya jujur. Pak RT mengangguk, memahami perasaan gadis itu. Kau sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Sekarang saatnya kau melanjutkan hidupmu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Lastri mendengar kabar mengejutkan dari desa sebelah. Seorang pria tua ditemukan tak bernyawa di rumah tua dekat makam desa. Suroto, bisik Lastri dengan perasaan campur aduk. Pak RT yang mendengar kabar itu hanya bisa menghela napas panjang. Dia memilih untuk menghadapi masa lalunya sendiri, katanya. Lastri menunduk. Ada rasa sesal di hatinya. Aku seharusnya tidak meninggalkannya sendirian malam itu, katanya dengan suara lirih. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Lastri, ujar Pak RT lembut. Yang bisa kita lakukan hanyalah mendoakannya. Lastri mengangguk, lalu menatap langit yang semakin cerah. Hari itu, Lastri memutuskan untuk pergi ke makam ibunya. Dengan membawa setangkai bunga melati, ia berjalan perlahan di jalan desa yang kini terasa lebih terang. Ibu, aku harap kau sudah tenang sekarang, bisiknya saat tiba di makam. Ia meletakkan bunga itu di atas nisan, lalu berdoa dengan khusyuk. Tak ada lagi air mata, hanya ketenangan yang mengalir dalam hatinya. Saat ia membuka mata, angin sepau-sepau berhembus, membawa aroma melati yang samar. Lastri tersenyum tipis, merasa ibunya masih ada di sekitarnya, meskipun tak lagi terlihat. Ia berdiri, menepuk debu di bajunya, lalu melangkah pergi. Kini, ia siap untuk meninggalkan masa lalu dan menatap masa depan. Lastri kembali ke rumah dengan hati yang lebih ringan. Desa Karangjati telah kembali seperti sedia kala, damai dan penuh kehangatan. Warga desa yang dulu ketakutan kini mulai menjalani hari mereka dengan tenang. Apa kau akan tetap tinggal di sini? Tanya Pak RT suatu hari. Lastri menatap rumah peninggalan ibunya, lalu mengangguk. Aku ingin tetap di sini, menjaga tempat ini, katanya mantap. Pak RT tersenyum bangga. Desa ini beruntung memiliki seseorang seperti kau, Lastri. Ia hanya tersenyum, merasa bahwa inilah tempatnya seharusnya berada. Tempat di mana ia bisa menjaga kenangan ibunya, tetapi juga melangkah maju. Setelah semua yang terjadi, Lastri menyadari bahwa hidup ini penuh dengan pelajaran. Masa lalu yang kelam bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipelajari. Ibunya kembali bukan untuk menakutinya, tetapi untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Suroto memilih jalannya sendiri, menebus dosa yang pernah ia lakukan. Dan Lastri, ia memilih untuk terus hidup, tetapi tidak melupakan apa yang telah terjadi. Setiap orang memiliki beban masa lalu, gumamnya suatu hari. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya. Ia memutuskan untuk tidak lagi terikat pada ketakutan dan penyesalan. Sebaliknya,
ia akan menjalani hidup dengan lebih kuat, lebih bijak. Karena sekarang ia tahu, ada cahaya di setiap akhir kegelapan. Setiap malam, sebelum tidur, Lastri selalu mengirimkan doa untuk ibunya. Ia tahu bahwa meskipun ibunya telah tiada, kasih sayang mereka tidak akan pernah hilang. Semoga ibu mendapat tempat terbaik di sisi Allah, bisiknya setiap kali selesai berdoa. Tak ada lagi rasa takut atau kesedihan, hanya ketenangan yang menyelimuti hatinya. Karena ia tahu, ibunya telah pergi dengan damai. Dan yang lebih penting, ia telah menepati janji terakhir ibunya. Menemukan kebenaran, menghadapi ketakutan, dan akhirnya, merelakan. Dengan hati yang tenang, Lastri memejamkan mata, siap menyambut hari esok. Hari yang lebih cerah, lebih damai, dan lebih penuh harapan. Karena kini, ia tahu bahwa setiap akhir bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang baru. Hidup adalah perjalanan, dan setiap orang memiliki rahasia yang harus diungkap. Terkadang, masa lalu datang kembali bukan untuk menakutkan, tetapi untuk menyelesaikan sesuatu. Ketakutan hanyalah bayangan, dan keberanian adalah cahaya yang mengusirnya. Lastri telah belajar bahwa tidak semua misteri harus dihindari. Kadang, mereka harus dihadapi. Dan setiap orang yang pergi, tidak benar-benar pergi. Selama mereka masih dalam doa, dalam ingatan, dan dalam hati, mereka akan selalu ada. Selamat jalan, Ibu. Bisik Lastri suatu malam. Angin berhembus lembut, seolah membalas ucapannya. Dan dalam keheningan malam itu, Lastri tahu bahwa ibunya masih bersamanya, dalam cara yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Akhir, atau mungkin, awal dari sesuatu yang baru. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Namun, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih panjang. Allah telah mengingatkan manusia bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut 57. Nenek Rahayu telah pergi, tetapi doa dari anak yang saleh akan terus mengalir kepadanya. Lastri mengingat pesan ibunya, bahwa kehidupan sejati ada di akhirat. Ibu sudah tenang, dan aku harus menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, pikir Lastri. Setiap manusia akan kembali kepada Allah, membawa amal baik atau buruknya. Lastri bertekad untuk memperbaiki dirinya, agar suatu hari nanti, ia bisa berkumpul kembali dengan ibunya di surga. Karena kematian bukanlah perpisahan, hanya jeda sementara sebelum pertemuan yang abadi. Doa adalah jembatan yang menghubungkan dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Setiap malam, Lastri selalu mengangkat tangannya, mengirimkan doa untuk ibunya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibuku, lapangkan kuburnya, dan tempatkan ia di sisi MU yang terbaik. Air matanya jatuh, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kerinduan yang penuh harapan. Ia percaya, ibunya mendengar doanya, dan suatu hari nanti, ia akan menyusulnya dengan membawa amal kebaikan. Aku akan selalu mendoakanmu, Ibu, sampai kita bertemu lagi. Tak ada kejadian di dunia ini yang terjadi tanpa alasan. Setiap ujian membawa pelajaran, setiap peristiwa menyimpan hikmah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Apa yang terjadi pada Lastri bukanlah kebetulan. Ia harus belajar tentang masa lalu ibunya, agar bisa memahami takdirnya sendiri. Setiap manusia membawa ujian yang berbeda, tetapi Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Kini, ia lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih memahami arti kehidupan. Kesedihan akan berlalu, ketakutan akan hilang, tetapi iman harus tetap bertahan.
dan ia akan terus berjalan dengan keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Setiap orang punya rahasia dengan Allah, sebuah perjalanan spiritual yang tak diketahui orang lain. Lastri telah mengalami sesuatu yang mengubah hidupnya selamanya. Ia tak lagi takut dengan hal-hal gaib, karena ia tahu bahwa hanya Allah yang berhak ditakuti. Rasulullah bersabda, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2465. Kini, Lastri menjalani hidupnya dengan lebih banyak beribadah, lebih banyak bersyukur. Ia tak ingin hidup hanya untuk dunia, tetapi juga untuk bekal di akhirat. Karena pada akhirnya, semua yang hidup akan kembali kepadanya. Dan Lastri ingin kembali dalam keadaan yang terbaik, dengan iman yang kuat, dan hati yang bersih. Matahari terbenam di desa Karangjati, meninggalkan warna jingga di langit yang luas. Lastri duduk di depan rumahnya, merenungi semua yang telah terjadi. Ia pernah dihantui ketakutan, kehilangan, dan kesedihan. Tetapi kini, ia lebih kuat, lebih yakin, lebih memahami arti kehidupan. Ia tahu bahwa selama masih ada iman, tak ada yang perlu ditakuti. Karena Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 6. Lastri menghela napas panjang, lalu tersenyum. Ia siap menghadapi hari esok, dengan hati yang lebih lapang, dan jiwa yang lebih tenang. Karena ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih indah. Tamat.